Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hororpedia Bangsal Studio. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor kiriman dari salah satu subscriber yang bernama Mas Arif. Mas Arif ini berasal dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Sebelum ke cerita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dilindungi dan terhindar dari gangguan tak kasat mata. Langsung aja kita ke ceritanya. Cerita misteri mulai dari sini. Pengalaman yang diceritakan ini adalah ketika Mas Arif pergi liburan ke rumah pamannya di kota Solo. Kita sebut saja nama pamannya ini Pak Yanto. Kebetulan beliau adalah perangkat desa yang bertugas dan dipercaya untuk mengurus segala sesuatu jika ada warga yang meninggal, mulai dari memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Suatu hari Pak Yanto mendapat kabar kalau ada salah satu warga yang meninggal dunia. Seorang wanita berumur sekitar 40 tahunan. Mas Arif yang saat itu kebetulan lagi gak ada kerjaan, kemudian diajak oleh Pak Yanto pamannya untuk ikut membantu. Sekaligus agar Mas Arif bisa kenal lebih dekat dengan warga sekitar. Karena hal ini adalah hal yang baru buat Mas Arif, otomatis dia pun merasa sedikit canggung. Semua prosesi berjalan dengan lancar. Hingga tibalah saat prosesi terakhir, yaitu memasukkan jenazah ke liang lahat. Saat itu Mas Arif tidak ikut turun membantu. Dia cuma melihat pamannya dan keluarga dari almarhumah yang sedang menguburkan jenazah itu. Tapi sekilas Mas Arif bisa melihat muka dari almarhumah dengan jelas saat penutup muka itu sekilas dibuka. Setelah prosesi selesai, mereka berdua pun pulang ke rumah dan tidak ada kejadian aneh apapun yang mereka alami kala itu. Keesokan paginya, Pak Yanto menemui Mas Arif dan bilang kalau nanti sehabis Isya beliau akan pergi keluar kota beberapa hari bersama istri dan anaknya untuk menghadiri undangan hajatan di rumah sahabatnya. Dan Mas Arif disuruh untuk jaga rumah selama pamannya pergi. Selepas Isya, Pak Yanto dan keluarganya pun berangkat. Setelah pamannya pergi, Mas Arif yang bingung mau ngapain, maka dia memutuskan untuk melihat acara di televisi. Saat Mas Arif sedang asik melihat televisi, tiba-tiba terdengar ada orang mengetuk pintu. Mas Arif pun terkaget mendengar ketukan itu, karena saat itu sudah jam 11 malam. Dalam hati Mas Arif berkata, "Ini siapa bertamu di jam segini?" Karena bukanlah hal yang wajar. Apalagi yang terdengar cuma suara ketukan pintu tanpa ada suara manusia yang memanggil. Lalu suara ketukan itu terdengar lagi. Mas Arif pun segera bangun dan berjalan pelan mendekati ke arah pintu depan. Dengan was-was, Mas Arif berdiri di belakang pintu tanpa membukanya. Tiba-tiba suara ketukan itu berhenti, dan seketika suara ketukan berubah menjadi suara perempuan. Perempuan itu berkata dengan suara lirih, tapi bisa terdengar dengan jelas. "Mas, buka. Aku ingin masuk. Tolong buka. Dingin, Mas. Aku tahu kamu di sana. Tolong buka, Mas. Aku ingin masuk." Saat mendengar suara itu, bukan rasa iba yang muncul, melainkan
rasa takut yang dirasakan Mas Arif saat itu, dan suara ketukan itu pun terdengar lagi. Sekarang giliran pintu belakang yang diketuk. Mas Arif pun refleks menoleh ke arah belakang. Bersamaan dengan itu, lenyaplah suara perempuan yang ada di balik pintu depan. Sekarang suara itu berpindah ke jendela samping rumah. Dan di balik gorden, tampak terlihat siluet seorang wanita berambut panjang berdiri di balik jendela itu. Akhirnya, Mas Arif memberanikan diri untuk membuka gorden di jendela itu. Ketika gorden terbuka, terlihat di sana seorang wanita berwajah pucat mengenakan gaun berwarna putih. Dan kemudian wanita itu berkata lagi, "Mas, Pak Yantonya ada?" Mas Arif seketika itu merasa familiar dan seperti mengenali wajah pucat dari wanita yang ada di hadapannya. Dan setelah dia mengingat-ingat, benar saja, ternyata sosok wanita itu adalah wanita tetangga dari pamannya yang sudah meninggal dan sudah dimakamkan kemarin siang. Mas Arif yang ketakutan langsung lari masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam. Saat dia sudah berada dalam kamar, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Dan setelah suara ketukan itu menghilang, berganti dengan suara wanita. "Mas, ayo keluar. Aku tahu kamu di dalam." Mas Arif sangat ketakutan karena sudah dipastikan wanita itu kini ada tepat di depan kamarnya. Wanita itu pun terus-menerus berkata, "Mas, kenapa sembunyi? Aku tahu kau di dalam, Mas. Ayo Mas, gak usah sembunyi. Aku masuk ya Mas." Kini rasa takut Mas Arif sudah ada di puncaknya. Yang bisa dia lakukan hanya diam dan terus-menerus membaca doa dalam hati sebisanya. Setelah beberapa lama, tiba-tiba saja suara wanita itu menghilang. Dan dengan keberanian yang tersisa, Mas Arif pun memberanikan diri membuka pintu kamarnya. Dan dia pun segera berlari keluar rumah. Saat dia sudah berada di luar rumah, kemudian terlihat ada cahaya dari lampu motor dari kejauhan yang makin mendekat. Saat motor itu berhenti, terlihat ada dua orang yang turun dari motor dan menghampiri Mas Arif. "Rif, kenapa kamu lari-lari?" Ternyata kedua orang itu adalah Pak Yanto dan temannya. Mas Arif pun segera menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialami pada paman dan temannya. Setelah mendengar cerita Mas Arif, Pak Yanto pun bilang kalau memang sejak sore sehabis menguburkan jenazah, Pak Yanto memang sudah merasakan hawa yang gak enak. Sehingga Pak Yanto ini memutuskan segera membawa istri dan anak-anaknya untuk pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan pergi untuk hajatan. Sekaligus Pak Yanto juga pergi untuk meminta bantuan pada temannya yang kebetulan berprofesi sebagai orang pintar. Singkat cerita, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Dan terlihat teman Pak Yanto saat itu langsung berkeliling rumah sambil membaca doa-doa, serta melakukan sebuah ritual pembersihan dan membentengi seluruh rumah. Setelah proses pembersihan selesai, teman Pak Yanto ini bilang bahwa penyebab awal dari teror ini adalah dikarenakan pada saat proses pemakaman selesai, Pak Yanto secara tidak sengaja membawa tas plastik yang berisi sisa kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah wanita itu. Padahal seharusnya sisa kain itu ditinggal di rumah almarhumah.
Mendengar hal itu, Pak Yanto pun mencoba untuk mengecek tas miliknya. Dan ternyata benar, dalam tas miliknya terlihat ada kain plastik warna hitam. Dan saat dibuka di dalamnya, ada beberapa sisa lembaran kain kafan yang terbawa. Akhirnya esok harinya, Pak Yanto dan Mas Arif pergi ke rumah duka, bermaksud mengembalikan sisa dari kain kafan yang terbawa. Setelah kain kafan itu dikembalikan, saat itu juga sudah tidak ada lagi gangguan dan teror di rumah pamannya. Biarpun begitu, kejadian ini tidak akan pernah dilupakan oleh Mas Arif. Bahkan sampai saat ini, Mas Arif masih bisa mengingat dengan jelas wajah pucat dari hantu wanita yang menerornya pada waktu itu. Akhir cerita, terlepas dari amal perbuatan almarhumah semasa hidup hingga kejadian ini terjadi, harus kita semua yakini bahwa semua ini adalah ulah dari jin dan setan yang ingin mengganggu, menyesatkan, dan menyebar fitnah pada manusia. Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya, dan jangan lupa nantikan kisah horor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.